Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Cahyono SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari Universitas PGRI Madiun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Oke. Kalau sudah, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dulu ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum dimulai, saya absen dulu untuk kehadirannya. Yang pertama yaitu Afifah, oke. Antin Riantika, Citra Anggraini, Karisma Nila, Lulu Kafiatun, Lulu Novita, Nanda Siska, Putri Yovita, Zainul Mutaharab. Karena semua sudah hadir, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan gradien garis singgung pada kurva. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan gradien garis singgung kurva. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan turunan pertama fungsi dengan gradien garis singgung. Ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi dengan gradien garis singgung kurva. Jadi itu turunannya, materi yang akan kita pelajari. Terus sebagai prasyarat itu kita akan mempelajari tentang turunan sebagai prasyaratnya. Selain turunan juga ada gradien, baik pada yang kemarin kan di kelas 2 itu adalah gradien garis lurus, ya. Itu prasyaratnya. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar tentang turunan? Yang pertama, di sini ada contoh gambar sebuah roller coaster. Seorang desain membuat roller coaster ini mempertimbangkan kemiringan dari rel atau jalan roller coaster. Itu tujuannya supaya roller coaster ini dapat berjalan dengan aman. Yang kedua, di sini ada gambar jalan raya, di mana gambarnya itu berkelok-kelok. Kenapa kok dibuat berkelok-kelok? Yang pertama karena lokasi atau tempatnya itu di pegunungan. Yang kedua, kontraktor dari jalan itu mempertimbangkan kemiringan, tujuannya supaya pengendara itu dapat melintas dengan aman. Tuh. Nah, sekarang untuk beberapa sifat turunan yang sudah kalian pelajari, ini ada beberapa rumus turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Sekarang oke, untuk sebagai prasyarat coba saya uji kalian dengan soal turunan. Di sini semisal ada Y sama dengan 2X, maka turunan Y aksennya berapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, Antin, berapa? 2. 2. Oke. Soal yang kedua, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X, berapakah turunannya? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, dulu jawabannya berapa? 2X ditambah 3. 2X ditambah 3. 3. Ini jawabannya. Jadi materi nanti berkaitan dengan turunan ini, karena ini materi prasyarat. Terus selanjutnya digambar. Di sini ada gambar-gambar gradien. Ya, gradien itu dikatakan gradien adalah nilai kemiringan atau kecondorongan garis disimbolkan dengan M kecil. Gambar yang pertama, gambar ini garis lurus
Y sama dengan 3. Nilai gradiennya M sama dengan 0 karena garis ini tidak miring. Gambar yang kedua, Y sama dengan X memiliki gradien M sama dengan 1 karena koefisien X, di mana untuk persamaan Y sama dengan Fx ditambah C, maka gradiennya adalah 1. Gambar yang ketiga, di mana gambar ini garisnya memiliki 2 titik. Titik pertama yaitu X0 Y0, titik kedua yaitu X1, Y1. Maka gradiennya M adalah gradien M adalah selisih Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Nilainya Y1 sama dengan 0, Y1 itu di sini, dan Y2 sama dengan 6 per X1 nya 3, X0 nya sama dengan 0. Maka diperoleh gradien sama dengan min. Nah, bagaimana dengan gambar yang keempat? Apakah kalian bisa menentukan gradiennya? Ada yang sudah bisa? Belum. Karena gambar ini berupa lentungan-lentungan kurva, maka untuk menentukan gradiennya itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu, ya. Oke. Sekarang untuk materinya bisa kalian lihat di Google Classroom kalian. Di situ ada materi bahan ajar, ya. Terus ini saya tampilkan di proyektor. Jadi materinya yaitu menentukan gradien suatu kurva. Di sini kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lakukan permukaan air es sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Artinya nanti mencari titik singgungnya, ini semisal lintasan dari saljunya. Nah, ketika seorang pemain ski itu meluncur dari titik sini sampai di titik sini jatuhnya. Di titik ini, katakanlah di sini titik A dengan koordinat X1, Y1, ini merupakan titik singgung. Terus garis singgungnya mana? Nah, garisnya adalah garis ini. Ini garis singgung. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya, setelah itu untuk menentukan gradien garis singgung, kalian bisa melihat di sini. Di sini dari gambar tadi, ini saya misalkan titik A itu adalah titik P. Ini namanya titik singgung. Di mana titik P koordinatnya adalah E, Fx. X itu adalah absisnya, Fx itu adalah koordinatnya. Jadi dari titik P ini X-nya sini, Fx-nya sini. Terus garis yang menyinggung garis apa? Yaitu garis S. Garis S ini adalah garis singgungnya. Terus untuk menentukan garis singgung di titik P, bagaimana kalau satu berupa kurva? Itu harus kalian menentukan membuat garis bantu. Ini di sini di titik P dan titik Q, di mana titik Q koordinatnya adalah X ditambah H dan Fx ditambah H. X ditambah H itu adalah perubahan dari titik X sampai titik X kedua, ya. Dari X0 ke X1 berpindah sejauh H. Jadi adalah delta dari perpindahan koordinat X-nya. Sedangkan Fx plus H itu adalah perpindahan dari Fx ke titik Fx plus H, di mana delta dari Fx-nya itu adalah selisih antara Fx plus H sampai Fx. Jadi
dari bentuk itu sehingga diperoleh nilai M atau M ini adalah gradien. Dengan demikian gradien garis singgung pada kurva di titik P adalah sebagai berikut. M adalah tan QPR. Jadi tan dari segitiga QPR yang dibentuk ini. Ya. Dimana nilai tan ini adalah limit dari H mendekati 0 dengan Fx plus H dikurangi Fx per H. Sehingga ini adalah rumus dari turunan fungsi. Oke, kalau sudah silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Oke, kalau sudah silakan kalian buka Google Classroom kalian tiap-tiap kelompok. Yang mana kalau lupa nanti ini kodenya saya tuliskan lagi di depan. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian buka LKPD-nya. LKPD teman-teman, silakan yang kalian lihat sendiri, teman-teman mungkin silakan dibuka. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan LKPD itu masing-masing kelompok untuk dicari pemecahan masalahnya. Ya, silakan didiskusikan secara kelompok. Ini silakan dibagi nanti dari hasil pengerjaan kalian itu kalian tuliskan di sini. Ya, ini saya bagikan. Tiap kelompok satu, nanti silakan dituliskan hasil pengerjaannya di atas.
kelompok kalian. Sekarang saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi ini, ya. Oke, silakan dipresentasikan kelompoknya Nanda CS. Ya, siapa yang menjelaskan di depan? Ya, silakan. Hasil dari pekerjaan kelompok kami yaitu gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik P x0, x0. A delta Y sama dengan delta X sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan F X1 min F X0 per X1 min X0. Gradien garis kedua, delta X semakin mengecil jika delta X bernilai 0, maka titik B menjadi titik P persamaan garis dan menjadi persamaan garis singgung. M secant sama dengan delta Y per delta X. F sama dengan F X0 ditambah delta X min F X0 per delta X didekati AX sama dengan 0. M tangent lim A delta Y per delta X sama dengan lim delta X. F X0 ditambah delta X min F X0 per delta X, sehingga M tangent sama dengan F X sama dengan lim delta X. F X0 ditambah delta X min F X0 per delta X. M sama dengan F aksen X. Oke, untuk pertemuan kali ini silakan kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan dari pertemuan pada pagi hari ini. Sekarang gantian untuk merefleksikan, silakan kelompoknya Luluk CS atau kelompok 1 merefleksikan. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yang kita dapatkan yaitu 1. Menentukan gradien garis singgung. 2. Gradien M sama dengan F aksen X. 3. Menentukan persamaan garis singgung kurva. Oke, untuk selanjutnya setelah kalian melakukan refleksi, sekarang akan saya bagikan soal tes untuk mengukur kemampuan kalian pada pertemuan kali ini itu sejauh mana. Oke, kalau sudah kalian lihat di situ ada 5 nomor soal, di mana masing-masing soal itu silakan kalian kerjakan beserta cara pengerjaannya. Ya, saya beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, di situ ada 5 soal, silakan kalian amati, di mana nanti masing-masing soal kalian kerjakan beserta pembahasannya. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti di bagian atas kamu kasih nama sama nomor sama kelasnya. Dan jangan lupa waktu pengerjaan 20 menit. Nanti silakan setelah 20 menit itu bisa kalian kumpulkan. Silakan dikerjakan.
semua sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok mengumpulkan di depan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk hasil dari pengerjaan KPD silakan kalian simpan dan kalian rawati. Siapa tahu nanti berguna untuk pembelajaran berikutnya. Ya, Pak. Terus jangan lupa untuk tetap menjaga